Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mursal Mina yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 8 pada hari ini akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan judul Maksimalisasi Laba. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 yang dimulai dari saya sendiri, Ahmad Fuad Sungkar, kemudian Fadil Pamungkas, dan Muhammad Sufi. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian dari maksimalisasi laba akan dilanjutkan oleh rekan saya Fadil Pamungkas. Kepada Fadil Pamungkas dipersilahkan. Pengertian. Perusahaan adalah perhimpunan individu yang mengkoordinasikan diri mereka sendiri untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Perusahaan yang memaksimumkan laba adalah perusahaan yang memilih baik masukan maupun keluaran dengan tujuan untuk mencapai laba ekonomi maksimum, yaitu perusahaan menjadikan selisih antara pendapatan total dan biaya ekonomi total sebesar mungkin. Agar tujuan perusahaan tercapai, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam suatu pasar. B. Maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisaan karena karakternya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi tersebut mengkaji tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Hasil produksi atau output merupakan hasil kerjasama antara beberapa faktor ekonomi, yaitu modal dengan tenaga kerja, serta input-input lain yang dibutuhkan. Atas dasar hal tersebut, maka dalam pencapaian hasil outputnya nanti juga harus memberikan sumbangan yang adil atas seberapa besar tiap-tiap faktor dalam memproduksi output tersebut. C. Penentuan posisi laba secara islami. Dalam konsep Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pandangan Islam tentang bisnis. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen. Yang ketiga, bagi hasil di antara faktor-faktor yang mendukung. 1. Bisnis adalah suatu fardu kifayah. Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan bisnis sebagai fardu kifayah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111 sudah dijelaskan. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin harta dan jiwa mereka, dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian yang kedua adalah perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terjadi penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen. Perlindungan tersebut diantara lain perlindungan terhadap pemalsuan dan informasi yang tidak benar. Yang kedua, perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar. Yang ketiga, perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan yang sehat. Yang keempat, perlindungan atas pemakaian alat ukur yang tidak tepat. Yang kelima, hak mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir adalah perlindungan atas penyalahgunaan keadaan. Hal ini dapat terjadi karena keadaan terjepit, keunggulan informasi produk, keadaan terpelajar yang dimiliki oleh pedagang. Kemudian yang ketiga adalah bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Dalam masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dalam organisasi bisnis. Karena dalam sistem bagi hasil berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan stabilitas dalam produksi. Namun, hal ini sangat bergantung kepada masyarakat Islam sendiri dalam pelaksanaannya. Apabila mereka menggunakan fatwa agama dan memasukkan mekanisme bagi hasil dalam setiap kegiatan, maka maksimalisasi laba akan berjalan dengan baik.
Dan selanjutnya adalah maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Perbedaan antara sistem sekuler dan sistem Islam adalah perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, terdapat pembagian hasil dan resiko. Dalam perusahaan sekuler, jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka risiko akan bertambah setingkat dengan penambahannya. Sedangkan dalam perusahaan Islam, menghilangkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil. Dalam perusahaan Islam, bisa memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak laba untuk risiko yang sama, atau laba yang sama untuk risiko yang lebih rendah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 8. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatiannya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.